Si dokter Sonya ya. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Romo. Jelas ya, oke. Baik, Bapak Ibu, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, eh, sekali lagi selamat malam untuk kita semua. Salam jumpa dan perkenalkan, saya Justinus Suwartono, biasa dipanggil Romo Justin, biar agak keren gitu. Romo Justin, saya Romo Projo Keuskupan Agung Palembang eh, yang ditugaskan untuk studi lanjut di Filipina, di Manila. Saya sudah 3 tahun di Filipina dan sebenarnya sudah pengen cepat pulang karena sudah kangen pempek Palembang. Tapi apa boleh buat, waktunya belum tiba untuk pulang. Lalu pada kesempatan ini saya ingin eh, bersama Bapak Ibu sekalian untuk sekali lagi kita eh, belajar kebijaksanaan dari tokoh-tokoh dalam kitab suci dan secara istimewa kita mau belajar dari tokoh seorang wanita hebat yaitu Hana. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah pernah membaca, mendalami eh, tokoh ini atau mendalami teks tentang Hana ini. Mungkin lebih mendalam daripada materi yang ingin saya sharingkan. Saya pikir tidak apa-apalah kalau kita sekali lagi melihatnya bersama-sama. Dan tentu harapannya bahwa kita dapat mendapatkan sesuatu, entah itu banyak atau sedikit, yang kiranya memperkuat iman kita, meneguhkan iman kita. Saya pikir itu pengantar dari saya, perkenalan dari saya. Eh, untuk selanjutnya, apakah saya boleh share screen atau ada yang akan membagikan materi untuk kita? Boleh, Romo. Romo lebih nyaman kita yang men-share screen. Saya ikut saja. Apakah co-host bisa membantu? Silakan, Romo. Baik, seperti di slide yang Bapak Ibu, saudari-saudara bisa lihat, kita mau belajar kebijaksanaan dari tokoh yang namanya Hana. Dan eh, kita akan melihat sosok Hana ini dari sisi kebijaksanaannya, kita mau belajar di situ, tapi juga nanti kira-kira eh, sisi leadership-nya, kepemimpinannya yang seperti apa yang bisa kita pelajari dari tokoh ini. Saya pikir dua dua poin ini yang nanti kita bisa petik untuk pelajaran untuk kita. Selanjutnya sebagai bagian awal kita akan melihat siapa Hana sebenarnya. Slide berikutnya. Hana, siapa Hana? Hana atau kalau dalam teks terjemahan bahasa Indonesia kita Hana. Namanya dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 3 suku kata, Het, Nun, dan He. Hana, yang artinya kurang lebih yang anggun, yang dikasihi, yang disukai, yang menjadi favorit gitu. Favorit di mata Tuhan. Itulah Hana. Hana adalah istri terkasih Elkanah. Elkanah ini berasal dari keluarga Zub dari Ramatayim, Zofim di daerah pegunungan Efraim. Jadi ini perbatasan antara
eh, Palestina Utara dengan Palestina Selatan. Hana adalah seorang yang membawa kesusahan hatinya kepada Tuhan dalam doa. Dia adalah ibunda Nabi Samuel yang sangat terkenal itu. Lalu bagaimana cerita tentang Hana? Kita akan melihat selanjutnya. Teks tentang Hana ini dapat kita temukan kalau Bapak Ibu punya kitab suci di tangan atau di HP atau di apa namanya digital. Bapak Ibu bisa buka 1 Samuel bab 1 ayat 1 sampai bab 2 ayat 21. Itu kisah cerita tentang Hana yang sedang kita bahas malam hari ini. Selain itu ada teks lain yang menceritakan tentang Hana itu dari eh, namanya Akadah. Akadah itu teks dari Ibrani, teks yang dipakai oleh orang-orang Yahudi untuk mengisahkan atau yang memuat cerita-cerita tentang tokoh-tokoh biblis mereka. Nah, bagaimana sebenarnya alur cerita Hana? Secara singkat kita bisa melihat demikian. Nanti Bapak Ibu membacanya dalam teks Bapak Ibu secara lebih. Perkawinannya dengan Elkana tanpa keturunan, Hana kemudian membujuk suaminya. Jadi Hana yang meminta suaminya untuk mengambil istri kedua. Karena sudah 10 tahun pernikahan dan belum dikaruniai anak. Elkana kemudian mengambil perempuan namanya Peninah sebagai istri keduanya. Namun, begitu Peninah melahirkan anak, dia tidak henti-hentinya mengejek Hana. Hana yang sebelumnya mengizinkan suaminya untuk menikah dengan Peninah. Diejeknya terus-menerus dengan mengingatkannya tentang kemandulan si Hana. Dan hal ini terjadi menurut kitab suci, menurut teks 1 Samuel itu selama tahun demi tahun. Artinya cukup lama. Hana sangat tertekan, susah hati dan sakit hati karena diejek, karena terus-menerus direndahkan oleh Penina. Selanjutnya, suatu ketika Hana mengadu kepada Tuhan di bait Tuhan, di bait suci tentang kepahitan hidupnya. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Di bait suci itu, seorang imam besar namanya Eli, ini imam besar di Silo. Jadi bukan yang di Yerusalem, tapi di Silo, di Efraim. Imam Eli ini menegur Hana karena Hana ini berdoa panjang lebar, lama, tanpa suara, hanya komat kamit mulutnya. Sehingga Eli ini menganggap si Hana ini sedang mabuk. Karena itu ditegur supaya sudahlah, berhentilah kamu seperti itu. Namun kemudian si Hana menceritakan apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi beban hidupnya, apa yang menjadi permohonannya. Dan setelah menemukan alasannya, Eli pun, imam ini pun merestui nasar Hana, janji Hana, dan memberkati Hana. Hana selanjutnya melahirkan seorang putra dan diberi nama Samuel, yang artinya aku telah memintanya dari Tuhan. Nama Samuel itu sebenarnya permainan kata dari artinya. Selanjutnya,
Hana setelah memperoleh putra Samuel, dia kemudian memenuhi nasarnya, memenuhi janjinya dengan mempersembahkan anaknya Samuel seumur hidup untuk melayani Tuhan di bait suci. Jadi Hana ini kira-kira mempersembahkan anaknya untuk jadi romo, kurang lebih begitu, untuk melayani eh, Tuhan di bait suci. Hana dengan mempersembahkan Samuel di bait suci, dia tidak bersedih. Dia bergembira, hatinya dipenuhi dengan sukacita. Dia memuji Tuhan karena Tuhan telah memperhatikan seruannya, memperhatikan doanya. Dan Tuhan sendiri sungguh memperhatikan Hana. Sehingga pada akhirnya Tuhan mengaruniakan kepada Hana ini 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sehingga Hana yang sebelumnya dipandang mandul, pada akhirnya dia punya anak 4 laki-laki dan 2 perempuan. Itulah kurang lebih alur cerita tentang Hana. Nah, selanjutnya kita akan melihat kurang lebih eh, kebijaksanaan seperti apa sih yang dapat kita pelajari dari pengalaman Hana ini. Kita akan lihat. Pertama, kebanyakan orang, mungkin sebagian dari kita juga, membuat janji yang berani, janji yang besar kepada Tuhan selama masa tekanan, selama masa keputusasaan. Inilah yang dibuat oleh Hana. Ketika dia diejek, ketika dia dijatuhkan, dia direndahkan, dalam situasi yang terpuruk, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Dia tidak hanya berdoa kepada Tuhan, tapi dia bernasar, punya janji. Tuhan, kalau benar Engkau tidak meninggalkan saya, kalau benar Engkau tidak lupa pada hambamu ini, berilah hambamu ini seorang anak laki-laki. Dan nanti aku akan mempersembahkan anakku ini untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Oh, ini sebuah janji. Dan ini bukan janji yang sederhana. Ini janji yang berani. Kadang-kadang ketika kita putus asa, kita juga membuat janji. Atau ketika kita mengalami kesulitan, kita kadang kemudian punya nasar, punya janji. Kita percaya bahwa kadang-kadang kita perlu mempermanis kesepakatan kita dengan Tuhan ini, janji kita dengan Tuhan ini. Dengan dengan eh, akan mempersembahkan ini, mempersembahkan itu kepada Tuhan. Kalau Tuhan memenuhi atau mengabulkan janji kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Hana. Tapi kita tahu bahwa Tuhan tidak dapat disuap. Tuhan tidak membutuhkan apapun yang barangkali kita tawarkan, yang bisa kita tawarkan. Ketika Tuhan mengatakan ya untuk permintaan kita, untuk doa-doa kita, ya-nya Tuhan itu adalah untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingannya. Ya-nya Tuhan, jawaban Tuhan atas doa-doa kita, pertama-tama adalah untuk kepentingan kita. Dan atas segala doa-doa kita, Tuhan selalu menjawab ya. Ya hari ini, ya nanti, ya aku ganti yang terbaik. Nah, kurang lebih begitu. Yang kedua, banyak orang merasa lega setelah berdoa. Inilah pengalaman yang sering terjadi. Kita juga demikian setelah beban persoalan kita teratasi, setelah doa-doa kita dikabulkan, kita merasa
lega, kita merasa mendapatkan sesuatu. Banyak orang yang menggunakan doa sebagai sarana untuk melepaskan diri dari bebannya. Orang berdoa dan merasa lega. Seperti hari ini, karena ini pengalaman pertama saya bergabung dengan komunitas ini, kita sudah mengawalinya juga dengan doa koronka. Dan bukan hanya doa koronka, ada banyak doa dipanjatkan. Semakin besar tekanan, semakin kuat orang merasa putus asa. Ketika dia berdoa, semakin besar kelegaan yang mereka rasakan karena pelepasan beban mereka. Tetapi doa lebih dari sekedar pelepasan beban. Doa adalah interaksi dengan Tuhan yang hidup di alam semesta ini, pencipta segala sesuatu. Maka seperti Hana, kita dapat belajar kebijaksanaan. Ketika kita merasa tertekan, ketika kita merasa kesulitan, ketika segala usaha sudah kita buat, kita juga diajak untuk meniru Hana, datang kepada Tuhan. Mungkin tidak semua hal dapat kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar di luar kekuatan kita. Dan itu kita alami, kita lakukan dalam doa. Selanjutnya, kebijaksanaan berikutnya yang dapat kita pelajari adalah beberapa orang mengingat janji. Mengingat janji mereka, mengingat nasar mereka setelah tekanan diangkat, setelah persoalan diselesaikan. Beberapa orang. Kita eh, bisa bertanya, katakanlah, berapa banyak doa putus asa yang telah kita doakan dalam hidup kita, dibandingkan dengan doa syukur yang kita panjatkan. Mungkin sebagian orang eh, langsung ingat kepada Tuhan Allah ketika dia mengalami kesulitan. Tetapi setelah kesulitan diangkat, mungkin dia mulai lupa akan komitmen yang dia buat sebelumnya ketika dia mengalami kesulitan. Berapa banyak janji yang sudah kita buat kepada Allah ketika kita takut, ketika kita bersalah, ketika kita sakit, atau merasa hancur. Orang yang paling skeptis, orang yang paling nggak peduli sekalipun, berdoa ketika dia cukup mengalami keputusasaan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudari apakah pernah mendengar kisah Isaac Newton. Dia penulis lagu Amazing Grace. Mungkin beberapa sudah membaca kisahnya barangkali ya. Jadi lagu Amazing Grace, how sweet the sound yang ada dalam puji syukur kita itu apa ya? Oh rahmat yang mengagumkan ya. Oh rahmat yang mengagumkan gitu. Dia seorang yang awalnya adalah agnostik, seorang yang nggak peduli Tuhan mau Tuhan ada atau nggak peduli. Dia pergi berlayar untuk mendapatkan budak-budak yang kemudian diperjualbelikan. Dia pergi membawa budak-budaknya itu untuk ya katakanlah untuk kemudian diperjualbelikan. Tapi di tengah lautan yang ganas, kapalnya dihantam gelombang yang tinggi.
Dia yang sebelumnya tidak peduli entah Tuhan ada atau tidak ada, di saat-saat yang paling kritis itu, ketika ombak tinggi menghantam kapalnya, tanpa dia pikirkan sebelumnya, dia bisa berseru untuk pertama kalinya, Lord, have mercy. Tuhan, kasihanilah aku. Dan itu sebenarnya sebuah doa. Dan karena pengalaman seperti itu yang menggetarkan itu, dia kemudian menyadari ada Tuhan yang dekat dengan dia. Ada Tuhan yang siap sedia membantu dia. Maka ketika kapalnya berlabuh, dia bebaskan budak-budaknya, dia kemudian mengambil kitab suci, kemudian dia mempelajari kitab suci menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Dia menuliskan pengalaman rohaninya itu menjadi sebuah lagu yang sangat terkenal yang juga masuk dalam puji syukur kita itu. Oh rahmat yang mengagumkan. Nah itu kalau dibaca kisah di belakangnya seperti itu. Seorang yang ateis pun, skeptis pun berdoa ketika dia mengalami keputusasaan. Tapi ada cukup banyak orang yang melupakan doa-doa itu begitu saja ketika mereka tidak lagi putus asa, ketika mereka tidak lagi berbeban. Ada cukup banyak juga yang melupakan Tuhan yang telah menolong selama masa bahaya. Apa yang terjadi dengan Hana? Dia tidak melupakan janjinya di kala susah. Dia menepati nasarnya. Selanjutnya, beberapa orang atau hanya sedikit orang yang menindaklanjuti janjinya, menepati janjinya mereka, janji mereka kepada Allah. Ketika kita berdoa untuk sesuatu yang dan membuat janji yang besar kepada Allah dan Tuhan mewujudkannya, kita selanjutnya punya keputusan penting untuk dibuat. Apakah kita akan menepatinya atau kita akan berpikir ulang untuk menepatinya. Bapak Ibu, saudara-saudari bisa membayangkan apa yang terjadi dengan Hana. Hana, kisah Hana ini kira-kira mirip dengan pengalaman Abraham. Abraham punya anak Ishak, ya. Dan Tuhan memintanya agar dikorbankan di gunung Tuhan, di Gunung Moria. Ada pergulatan besar di sana. Sama dengan Hana, Hana memang Tuhan memang tidak menagih janjinya. Tapi Hana ingat bahwa untuk memperoleh anaknya Samuel ini, dia telah membuat nasar, dia telah membuat janji. Dan janjinya adalah anak ini akan dipersembahkan kepada Tuhan seumur hidupnya. Dan selanjutnya, Hana tidak ingkar janji. Hana menepati janjinya. Hanya sedikit orang yang sungguh menepati janjinya kepada Tuhan setelah Tuhan mengabulkan doa-doanya. Dan ini adalah sebuah kebijaksanaan hidup yang dapat kita pelajari dari Hana. Selanjutnya, pelajaran hidup lain dari Hana. Apa yang bisa kita petik di sana? Pelajaran yang pertama, ketika Anda setia kepada Tuhan, Dia akan berjuang untuk Anda. Ini poin yang pertama. Anda bayangkan Hana yang sekian lama mengandung dan belum memiliki anak. Kemudian Tuhan mengaruniakan anak kepadanya. Betapa bahagianya dia. Dan kegembiraan yang dialami oleh Hana ini juga akhirnya dialami oleh keluarga besarnya. Tuhan
berjuang untuk Hana. Karena Hana telah menepati janjinya. Dan Hana yang kemudian mempersembahkan anaknya Samuel ke bait Allah ini, dia dipenuhi dengan sukacita. Dia seperti kehilangan anaknya, tetapi dia tidak sedih di sana. Tapi Tuhan melimpahkan kegembiraannya. Maka kalau Bapak Ibu membaca dalam teks yang saya tunjukkan tadi, di Samuel bab 2, di sana ada doa yang panjang, doa puji-pujian Hana. Yang kedua, ketika Anda menepati janji Anda dengan sepenuh hati, dia juga memberkati orang-orang yang Anda pimpin. Eh, Tuhan memberkati Anda dengan memberi kembali kepada Anda. Sorry. Ketika ketika Hana melaksanakan nazarnya, memberikan anaknya Samuel satu-satunya ke bait Allah, ke bait Tuhan. Kita bisa membayangkan kalau demikian nanti bagaimana dengan masa depan Hana yang eh, sebenarnya berharap kepada Samuel sebagai tumpuan hidupnya. Bagaimana di masa tuanya nanti kalau dia tidak memiliki eh, anak, karena satu-satunya anak telah dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi ternyata Tuhan memandang kesetiaan Hana pada janjinya, pada nazarnya. Karena itu dia juga memberi kembali kepada Hana apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, yang ketiga, ketika Anda menepati janji Anda untuk alasan Anda sendiri, Tuhan memberkati orang lain karena alasannya. Kesetiaan pada janji mendatangkan berkat bukan hanya untuk kita sendiri yang berjanji, tapi juga untuk orang lain, orang-orang di sekitar kita. Dan berkat itu dialami uh, oleh Hana, oleh Samuel, anaknya, oleh Elkana, suaminya, bahkan juga oleh Israel sebagai satu bangsa karena kepemimpinan Samuel. Selanjutnya, eh, pelajaran kepemimpinan, pelajaran leadership seperti apa yang bisa kita ambil dari tokoh Hana ini. Paling tidak ada 3 poin. Poin tadi melompat. Ketika Anda setia, dia berjuang untuk Anda. Tadi saya sudah jelaskan. Ketika Anda setia kepada Tuhan, dia juga memberkati orang-orang yang Anda pimpin. Ketika Anda setia kepada Tuhan, dia melipat gandakan pengaruh Anda. Karena kesetiaan Hana kepada nazarnya, kepada Tuhan, maka Tuhan tidak hanya mengaruniakan kegembiraan, tetapi Tuhan melipat gandakan kegembiraan itu. Karena pada akhirnya, Hana dikaruniai 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan, yang semakin memenuhi sukacita keluarga Hana. Sukacita Hana sendiri, yang selama ini mengalami, yang sebelumnya mengalami susah hati, yang mengalami keterpurukan karena sikap dari Penina, istri kedua Elkana, yang tinggal dalam satu keluarga dengan Hana. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Kurang lebih itu poin-poin yang ya katakanlah bisa kita petik, kita pelajari dari tokoh Hana ini. Untuk lebih mendalam, lebih lanjut lagi, Bapak Ibu bisa memperdalam bacaan Bapak Ibu, permenungan Bapak Ibu dengan membaca kembali teks kitab suci yang saya tunjukkan tadi, 1 Samuel 1 sampai 2 ayat 21. Nah, sebagai bagian terakhir, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa, ya katakanlah bisa memberi inspirasi kepada kita, kepada Anda. Pertama, Hana dibuat susah hati oleh Penina. Pernahkah Anda berada dalam posisi di mana seseorang meremehkan Anda karena mereka mengatakan Anda tidak punya kualitas, tidak punya kuasa, tidak atau keuntungan yang Anda miliki? Lalu bagaimana perasaan Anda? Bagaimana tanggapan Anda kalau Anda mengalami seperti ini, pengalaman seperti yang dialami oleh Hana? Kedua, ketika Anda merasa putus asa dan seseorang mencoba mendorong Anda, mensupport Anda, encourage Anda, meyakinkan Anda, seperti yang dilakukan oleh Elkana, apakah support itu cukup membantu Anda? Bagaimana Bapak Ibu biasanya menanggapinya? Atau barangkali Anda menolaknya? Atau Anda bereaksi lain? Mengapa Anda bereaksi seperti itu? Selanjutnya, yang ketiga, apakah saat ini, saat-saat sekarang ini, Anda punya keinginan, Anda memiliki harapan, keinginan yang mendalam tentang sesuatu atau untuk sesuatu, mirip dengan keinginan Hana? Mungkin mengharapkan seorang anak atau ya sesuatu lah yang sangat penting bagi Anda. Kira-kira apa itu? Anda bisa mengingat kembali. Apa artinya bagi Anda jika Tuhan itu mengabulkan keinginan Anda? Apa artinya? Selanjutnya, pernahkah Anda membuat janji atau membuat nasar kepada Tuhan ketika Anda mengalami kesulitan atau kesusahan? Barangkali, Tuhan, aku hari ini bisnisku, usahaku ini lagi dalam situasi depresi, di situasi krisis. Saya berdoa, Tuhan tolong, kalau nanti ini sukses, saya akan eh, apa namanya, saya akan potong 3 ekor kambing, nah, barangkali seperti itu. Atau saya akan, ya apalah namanya, nasar, janji. Saya akan mencukur rambut saya, atau apalah namanya. Pernahkah Anda membuat janji seperti itu? Apa kira-kira, dalam peristiwa apa kira-kira Anda melakukannya? Apakah ada janji yang saat ini Tuhan ingatkan kepada Anda? Janji yang Anda belum penuhi. Janji yang membuat Anda berpikir-pikir harus kepenuhi atau tidak. Bagaimana? Apakah Anda bersedia untuk menindaklanjutinya atau Anda akan mengabaikan janji yang dulu pernah Anda buat? Dan yang paling akhir, bagaimana orang lain dapat membantu Anda sewaktu Anda berusaha untuk setia kepada Allah, pada Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah beberapa poin sedikit yang bisa saya sharingkan untuk Anda. Seandainya ada sesuatu yang tidak jelas, ingin ditanyakan, ingin didalami, saya memberi kesempatan kepada Anda kalau ada yang ingin bertanya. Saya kira demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudari, presentasi dari saya. Terima kasih.